Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Abjad. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait penyimpanan kearsipan dalam Sistem Abjad atau dikenal dengan nama Alphabetical Filing System. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Baim. Nama saya Reza Putra. Nama saya Muhammad Yasutuluddin Fakih. Nama saya Siti Usutuna Sana. Nama saya Lelisa Fitri. Nama saya Munira Muhammad Munir. Ada satu anggota kami yang berhalangan hadir yang bernama Pak Adir Atta Rijali. Manfaat filing system. 1. Arsip dapat tertata dengan rapi. 2. Ruangan kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang. 4. Mudah dalam perawatan. 5. Mudah dicari sewaktu-waktu dibutuhkan. 6. Mudah dalam penyusunan karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Ada beberapa macam sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem abjad. Yang kedua, sistem tangga. Yang ketiga, sistem subjek. Yang keempat, sistem wilayah. Dan kelima, sistem nomor. Di sini kami akan membahas bagaimana tata cara penyimpanan arsip dalam sistem abjad. Istilah dalam penataan atau penyimpanan arsip. 1. Gadget adalah kata tangkap yang digunakan untuk mengidentifikasi arsip. 2. Mengindeks adalah kegiatan menentukan tanda pengenal arsip. 3. Kode adalah simbol tanda tertentu sebagai pengenal arsip yang diperoleh oleh mengindeks. Daftar arsip adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip. Apabila kita lihat prosedur kearsipan, itu ada 5 langkah. Ke-1, memeriksa relasi atau tanda pelepas. Kedua, tentukan caption. Ketiga, indeks. Keempat, tentukan kode atau simpan. Bagaimana cara menentukan caption atau kata tangkap dalam sistem abjad? Pada sistem abjad, kata tangkap diambil dari nama pengirim surat dan nama yang dituju, baik itu perorangan, nama organisasi, nama usaha. Sistem abjad ini menjadi dipilih dengan alasan: 1. Abjad lebih mudah diingat oleh siapapun. 2. Petugas mengingatkan agar dokumen disimpan dari abjad yang sama. 3. Dokumen sering dicari dan diminta melalui abjad. Dari sistem abjad. 1. Dokumen yang berasal dari sistem abjad yang sama akan digabungkan menjadi 1. 2. Surat masuk dan surat keluar disimpan dalam lembar. 3. Mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. 4. Mudah diterapkan. Kelemahannya, banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki nama yang sama sehingga harus teliti karena jika tidak teliti bisa salah dalam penempatan dan menemukan arsip. Peraturan mengindeks. Cara penulisan indeks ada 2 cara. Yang ke-1, straight order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan nama artinya. Yang kedua, indexing order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau peraturan mengindeks. Kita memulai mempraktekkan bagaimana tata cara penyimpanan arsip dalam sistem abjad. Kita perlu mengenal apa itu peraturan mengindeks arsip karena ada kaitannya dengan salah satu langkah dalam penyimpanan arsip. Kita lihat dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat agenda sistem abjad. Yang ke-1, Mac Business File. Yang kedua, kertas HPS untuk pembatas surat. Yang ketiga, sticky notes untuk menandai kode. Yang keempat, paperclip untuk membolongi kertas. Yang kelima, pensil, ballpoint, spidol, dan tentunya buku agenda. Di sini kami memiliki 4 surat contoh, yaitu PT 2 Indo Prima, PT Citra Karya Teknologi, PT Anugrah 2 Mitra, dan PT Jaya Sentosa.
Baik teman-teman, di sini ada kode unit yang berisi nomor, nama surat, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Di sini saya mengambil surat dari PT 2 Indo Prima. Sistem abjad dibalik teman-teman. Nah, di sini unit 1 saya isi dengan kata ke-1 yaitu kata Indo. Unit kedua yaitu Prima. Unit ketiga yaitu 2. Kodenya itu 2 huruf dari unit 1 yaitu IN. Di sini ada beberapa kolom yang berisi nomor urut, tanggal diterimanya, surat masuk atau keluar, nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada surat itu diterima, isi ringkas dari surat itu, dan keterangan surat. Keterangan surat ini tidak begitu penting kalau isi ringkasnya sudah jelas, maka keterangan tidak perlu diisi. Oke, kita contohkan saja. Di sini saya mengambil contoh surat masuk dari PT Anugrah 2 Mitra nomor 3. Karena saya sudah menuliskan 2 surat dan agenda ini diisi dari tanggal yang tertua sampai yang lebih muda. Tanggal diterima surat karena tanggal surat ini tanggal 23 Maret 2021 dan biasanya surat diterima itu 2 hari setelah surat itu dikirim. Jadi tanggal diterimanya tanggal 25 Maret 2025. Surat masuk atau keluar, karena ini surat masuk jadi diisi dengan huruf M. Nomor suratnya di sini 015 per A2M per 2021. Tanggal surat masuknya adalah 23 Maret 2025. Dari atau kepada surat ini masuk dari PT Anugrah 2 Mitra. Isi ringkasnya yaitu permohonan jenis dokumen lingkungan dan kewenangan. Keterangan tidak usah karena isi ringkasnya sudah jelas. Supaya rapi, di setiap huruf kita bisa buat judul kecil seperti bagian A surat dari instansi, Untuk menyimpan beberapa surat ke dalam map business file, sebelum mulai saya memeriksa terlebih dahulu ke dalam daftar surat yang akan disimpan. Ada 4 contoh surat, yaitu surat pertama dari PT Anugrah 2 Mitra, surat yang kedua dari PT 2 Indo Prima, surat yang ketiga dari PT Cipta Karya Teknologi, surat yang keempat dari PT Jaya Sentosa. Nah, langkah pertama saya akan memastikan surat-surat dicatat di buku agenda surat masuk. Setelah itu saya melihat nama pengirim pada masing-masing surat yang untuk menentukan abjad penyimpanan. Surat dari PT Anugrah 2 Mitra saya masukkan ke dalam GUID D ke dalam map business file. Surat dari PT 2 Indo Prima saya masukkan ke dalam GUID I ke dalam map business file. Surat dari PT Cipta Karya Teknologi saya masukkan ke dalam GUID K ke dalam map business file. Surat dari PT Jaya Sentosa saya masukkan ke GUID S ke dalam map business file. Setiap surat saya tata rapi dalam map business file sesuai urutan abjad. Dengan cara ini semua surat tersimpan rapi, mudah ditemukan kembali.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi